Saya seorang pelayan Tuhan. Saya korban pelecehan seksual. Saya juga pernah MBA. Saya bayar harganya. Dan saya juga pernah terseok-seok. Begitu rupa, sakit yang saya harus lewati. Gak pernah gampang. Sekarang saya mengerti bahwa penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan saya. Dan saya bisa melewati segala sesuatunya. Sebelum lanjut nontonnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. jangan lupa juga nyalain loncengnya. Selamat menonton. Oke, shalom jemaat DNT dimanapun kalian berada. Semoga kalian baik-baik aja. Dan terima kasih sudah setia nontonin DNTY sampai hari ini. Yes, bener banget, Igor. Tadi gue mau buka pengen ini gaya Kayak Vincent. Iya, tutup gitu. Cuma Coba kayak nggak apa, sadar coba. diri. Nggak apa, Boleh kita coba? Boleh, coba lagi. Nggak usah deh. Nah, hari ini spesial banget nih. Apa tuh? Karena kita akan ada sharing session. Yes, segmen kesaksian ya, Bor Segmen ya. kesaksian. Sharing sebentar nih ya. Jadi awalnya kenapa kita ada segmen kesaksian tuh berawal dari ada yang komen, guys. Jadi ada yang komen nih. Jadi YouTube kita udah ada engagement-nya, ada yang Iya. komen. Aku juga lupa ya siapa yang komen. Pokoknya dia komen tentang kalau orang MBI itu harus dikeluarkan dari gereja. Oh. Diusir nih ceritanya. Jadi kayak lu nggak boleh lagi nih di gereja di sini gitu, nggak boleh jadi jemaat gereja di sini lagi. Padahal sebenarnya nggak boleh kayak gitu kan. Justru kita harus merangkul orang-orang yang seperti itu. Nah, Iya. karena dari komen-komen itu kita berinisiatif untuk buat segmen sekarang ini, yaitu segmen Segmen kesaksian. kesaksian. Yes. Dan di segmen ini ya mudah-mudahan aja ada jemaat DNTY yang memang juga kasusnya sama gitu, pernah mengalami hal yang sama, tapi kita mau sharing aja gitu. Jadi ada apa ya? Ada rencana Tuhan gitu yang indah ke depannya. Yes, bener banget. Betul. Jadi, Langsung aja nih, Bor. Pokoknya harus didengerin lah sampai akhir karena ada pesan Tuhan. Yes. Ya kan, karena hari ini juga kita tetap setia ditemenin dua wakil Tuhan yang ada di bumi. Yes. Dua wakil Tuhan yang ada di bumi. Kenalin lagi deh biar makin terkenal. Nah, di sudut sini, udah kayak tinju Di sudut sebelah kanan sudah ada wakil Tuhan. Ko Henry. Kanan ke sana ya, Ko Henry. Kanan gue apa kanan lo nih? Pokoknya sudut merah. Sudut merah sudah ada Ko Henry. Nah, sudut birunya tetap ada Om Roy. Ini kayaknya kita udah bergenggeng ya. Iya, udah geng-gengan ya. Iya, geng-gengan. Ini merah, ini biru. Nah, yang paling spesial, kalau misalkan ini nggak ada, ini podcast nggak bakal jadi. Iya, bener banget. Saya sini, Kanovi. Selamat datang, di DNTY. Ya, terima kasih. Nah, guys, kita sebelum mulai kita mau promoin juga soal media sosial kita. Karena apa? Karena kita lagi ngebangun nih. Semoga kalau misalkan kita ngebangun dan ratingnya oke, kan masih bisa nemenin kalian kan. Yes. Sehari-hari apa dan segala macam. Jadi tetap tonton kita dan kalian bisa temuin kita di TikTok, di Instagram, Di Spotify juga bisa. betul, dan tentunya di YouTube ini. Yes, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Iya. Jangan lupa share-share juga ya, guys. Oke, kita Siap. masuk dalam perkenalan aja kali ya, Bor ya, narasumber kita pada siang hari ini. Iya, betul, bisa. Kak Novi, boleh silakan perkenalkan diri. Sharing relax aja Kak. Sharing namanya siapa, tinggal di mana gitu. Iya, nama saya Novi. Saya tinggal di Bekasi Timur. Ya, pelayanan saya ada di Bekasi. Mobile-nya Jakarta, Tangerang, ya sekitarnya lah, Jabodetabek. Jabodetabek. Berarti kesehariannya pelayanan ya, Kak? Iya, Full betul. timer di pelayanan. Betul. Oke. Umurnya boleh tahu, Kak? Boleh tahu ya? Kayak take me out, nanya nama, tinggal di Gak apa mana, umur. status, gitu nggak apa-apa, Bor. Oh iya benar. Oke. Status sudah menikah. Sudah menikah. Umur 42. Tua. Berat ya ngucapinnya. Tapi nggak kelihatan Gak loh. kelihatan. Boleh minta kiat-kiat menjadi awet muda. Oh iya, lihat gak tuh? Kiat-kiat menjadi awet muda. Oke. Aduh. Lanjut Kak. Ini kiat-kiatnya atau yang mana nih? Nah. Tadi umurnya udah 42 tahun ternyata. Malah tadi aku kira masih 35 Iya, umurnya. bener lagi. Ya kan?
Masih kayak jiwa muda masih meronta-ronta Iya. gitu. Spontan banget. Kok jadi lucu ya? Nah, reason why kita tuh undang Kanovi ke podcast kita tadi seperti yang udah Mega jelasin ya, Yes. karena ada komentar dari jemaat DNT yang kalau misalkan ada jemaat yang Hamidun, Iya, yang judul sebelumnya MBA. itu harus dikeluarin dari gereja. Gereja. Nah, kita pengen bahas emang harus kayak gitu ya, emang gereja harus mengeluarkan jemaat yang Hamidun gitu kan. Nah, Kita sebelum bahas. kita kesana, kita mau dengerin nih sharing-sharing kesaksian hidup dari Kanovi Kanovi sendiri gitu. Iya. Seperti tadi kan perkenalannya sampai situ ya. Iya, sampai situ aja nggak apa-apa. Terus nanti panjang. Nanti kalah hostnya. Udah mau kalah. Iya, karena sekarang udah full ya pelayanan, jadi puji Tuhan udah nggak terlalu apa ya istilahnya diem, jadi banyak bergerak juga kayak gitu. Nah, kalau ditanya tentang kesaksian hidup, Iya. saya ini memang punya background yang sebenarnya banyak orang yang nggak pengen lah ngalamin kondisi hidup seperti saya sebelumnya. Iya. Ini langsung aja nih, Iya, langsung Apa? aja. Langsung aja Sikat, ya. Kak. cut ya. Sikat. Enggak sih. Sikat. Kirain di-cut. Sikat. Iya, dulu saya itu memang sempat pernah salah ya dalam hidup karena berbagai macam latar belakang, berbagai macam bukan berbagai macam, maksudnya dulu saya itu sempat mengalami krisis dalam hidup. Iya. Makanya kenapa saya sampai jatuh yang namanya MBA. Itu karena saya punya background yang mengerikan sebenarnya dalam hidup saya. Dan mungkin kalau untuk menceritakan ini agak berat ya, tapi karena di tempat ini aku cerita. Eksklusif hanya di Witness. Iya, cuman di sini loh, di sini Witness. doang. Udah sembuh ini. Udah sembuh. Udah sembuh makanya Udah berani. sembuh. Kalau nggak sembuh pasti nangis-nangis nih. Bener. Nah, sebelum saya akan ceritain yang background dulu ya, kenapa saya sampai akhirnya bisa MBA. Iya. Nah, jadi saya itu dulu punya pengalaman di mana waktu saya masih kecil, saya tuh diperkosa sama ayah kandung saya sendiri. Gitu, dan itu membuat dampak yang begitu besar dalam hidup saya. Sampai akhirnya saya merasa bahwa gambar diri seorang wanita dalam hidup saya yang memang wanita harus dihormati, wanita itu punya mahkota yang harus dijaga, itu enggak. Saya nggak punya itu. Pokoknya saya punya dendam di mana saya harus kalau nggak ngancurin laki-laki, yang ngancurin diri saya sendiri. Oh, Nah, konsep pemikirannya seperti itu dulu. itu berarti dampak dari yang dilecehkan ayah tadi ya, Kak? Iya, Oh. kenapa saya MBA? Karena saya pernah diperkosa tadi gitu. Jadi saya nggak sedang membela, tapi kalau memang bisa dihindari ya dihindari ya buat teman-teman khususnya kaum muda zaman sekarang. Cuman waktu itu saya tidak ada orang tua ataupun mentor yang bisa membimbing saya untuk saya memilih atau membuat bahwa kamu tuh penting loh, kamu tuh berarti loh, gitu. Kamu tuh bait suci Tuhan loh, harus menghargai dirimu loh, harus menghargai itu nggak ada. Kenapa? Karena saya sudah pahit tadi, saya sudah marah, saya sudah kecewa, dan waktu itu saya cuman pengen ya udah, pokoknya kalau gua nggak mati lu yang mati. Prinsipnya di situ dulu, seperti itu dulu. Nah, kenapa saya sampai bisa memutuskan untuk MBA? Karena tidak adanya support dari orang sekitar. Okay. Ya, jadi mungkin kenapa ya anak-anak muda zaman sekarang tuh butuh mentor ya. Iya. Karena dalam kehidupan anak-anak muda ini kan ada sesuatu yang tidak diduga yang akan terjadi, dan yang tidak diduga itu kan yang tahu pasti orang-orang yang lebih dewasa yang sudah pernah melewati itu gitu. Nah, karena saya merasa diri saya tidak penting, jadi saya memutuskan untuk ya udah, kalau saya suka, kenapa enggak? Siapa yang peduli? Satu, kedua, karena pada waktu itu akibat dari masa lalu yang kelam itu membuat sebuah statement bahwa saya tidak bakal bisa punya baby. Nah, ini yang membuat saya putus asa. Karena seorang perempuan harkatnya kan pasti
menikah, punya anak dong, bener ya? Iya. Nah, karena surat itu, akhirnya saya merasa bahwa ya udah, toh nggak ada artinya hidup saya ini ya. Saya mau apa lagi sih gitu. Nah, karena masih muda ya, waktu itu umur sangat masih muda. Ya udah, akhirnya saya lakukan lah seperti itu. Terus saya tidak sekali lagi tidak membela perempuan-perempuan yang berani memutuskan. Cuman saya menyayangkan waktu itu kenapa saya punya pemikiran seperti itu. Ya, karena satu tadi tidak ada mentor. Yang kedua, salah menilai diri sendiri, punya gambar diri yang tidak benar seperti itu. Nah, yang ketiga, lanjut Kak. ya. Dan yang ketiga itu, saya melihat ada sosok yang memang buat saya ini harus jadi milik saya. Gak boleh ke lain hati, gak boleh ke orang lain, gak boleh putus ya kan. Kalau cewek-cewek udah jatuh cinta kan pasti bucin. Dia gak boleh ada yang punya gitu kan. Nah, gimana nih caranya? Nah, gimana caranya supaya laki-laki ini nggak meninggalkan saya? Pada waktu itu yang saya punya itu ya udah saya ikat dengan cara seperti itu. Padahal nggak begitu kan? Oke Kak, bentar Kak. Berarti ini pertama kasusnya ini Kakak kan mohon maaf dilecehkan oleh ayah kandung sendiri. Dilecehkan oleh ayah kandung sendiri. Jadi gambar diri, maksudnya Kakak merasa kayak diri Kakak udah nggak ada harganya lagi. Maksud kita udah nggak berharga gitu ya. Udah nggak berharga. Jadi ketika bertemu seorang laki-laki, jadi Kakak kayak merasa kayak disentuh atau ya udahlah disentuh gitu kan. Disentuh kayak Kakak merasa kayak biasa aja karena ya gue udah pernah dilecehin sebelumnya gitu kan Kak. Betul. Ya terus kalau misalkan gue disentuh cowok ya udah, orang gue juga sebelumnya udah pernah dilecehin kok. Maksudnya kayak itu biasa aja buat Kakak gitu, sampai akhirnya jadi hamil di luar nikah gitu kan ya kayak. Karena tadi gambar diri itu udah rusak. Nah, sebenarnya banyak anak muda zaman sekarang kayak gitu juga. Banyak banget. Iya, karena mereka udah pernah dilecehkan, jadi mereka merasa diri udah nggak berharga gitu ya. Tapi Kak, waktu aku sebelum ke yang hamil di luar nikah Kak, yang dilecehkan ini ya Kak, aku pengen nanya, maksudnya kan itu ayah kandung sendiri ya Kak. Ayah kandung sendiri yang melecehkan kita. Pasti kan itu perasaannya aku udah nggak ngerti lagi lah gimana, udah nggak tahu lagi gimana perasaan Kakak waktu itu. Nah, Kakak menjalani hari-hari itu setelah hal itu gimana Kak? Habis ya, rasanya itu pengen mati, rasanya pengen bunuh diri. Dan memang waktu itu saya udah mencoba berkali-kali gimana caranya bunuh diri, dan yang memang harus mati gitu. Jadi dulu itu kan di rumah kontrakan dulu itu ada sumur galian gitu kan. Nah, buat kita ngambil air gitu. Nah, waktu itu karena saya sudah lihat bahwa saya ini udah nggak bener nih, maksudnya udah nggak ada masa depan nih, karena hidup saya udah hancur nih gitu. Saya berdiri di atas sumur itu mau lompat. Nah, saya mau lompat gitu, tapi saya mikir ini sumurnya dalam nggak ya gitu. Itu bener Takut juga sebenarnya. Takutnya bukan takutnya apa, takut kalau nggak mati ya. Nanti kalau nggak mati terus disuntik, terus di ini kan ribet ya gitu. Menambah penderitaan. Menambah penderitaan. Iya. Jadi waktu itu cara bunuh diri yang efektif dulu kan belum ada Google ya. Nggak tahu. Cara bunuh diri. Nggak tahu. Jadi Jadi bunuh diri mesti ada step-stepnya. iya. Nggak tahu lah. Nah, saya coba itu, saya coba untuk, karena buat saya hidup ini nggak ada artinya lagi. Itu habis-habisan lah mentalnya. Ketemu orang pun malu. Tetangga juga sempat nanya, Nov, kamu tinggal sama papa kamu sendiri berdua gitu? Iya. Terus tidurnya sekamar sama papa kamu? Saya jawabnya takut, bilang iya jujur gitu kan, bilang enggak bohong gitu ya. Anak dulu ya masih umur sangat kecil sekali. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan membuat jadi tertekanan batin ya. Jadi tidak percaya diri, jadi nggak mau ketemu banyak orang gitu. Oke Kak, kan itu Kakak tinggal berdua aja sama ayahnya Kakak ya. Itu kejadiannya di umur berapa Kak? Sekitaran 12-an, umur 12-an, 10 sampai 12 tahun. Iya. 10 12 ada jenjang, dan terus dari ini detail banget ya. Kayak nginget banget ya. Ingatnya aja. Iya, sekitar
SD SMP lah ya kak? Iya, dari SD SMP, iya benar. Itu kakak tinggal berdua berarti nyokap kemana kak? Nyokap kebetulan meninggalkan kita, keluarga kita semua. Jadi kayak yang pergi gitu mungkin yang nggak tahu soal karena ekonomi atau bagaimana, nggak ngerti ya. Ya itu dia tadi, jadi anak yang broken home ini, yang punya banyak masalah ini, orang yang seringkali tidak mendapatkan banyak mentoring dari ibu, dari teman atau orang yang dewasa sekitarnya, membuat dia salah dalam mengambil keputusan. Gitu. Ya saya juga dulu pernah salah dalam mengambil keputusan karena ya mungkin lingkungan saya tidak mendukung untuk saya memilih yang benar seperti apa. Mungkin ya pada waktu itu ya. Sampai akhirnya kakak sudah dilecehkan, itu kakak keluar dari rumah, ninggalin ayahnya kakak. Sebenarnya tidak punya keberanian, itu tadi bicara mental tadi balik ya. Iya. Karena kondisi seperti itu, jadi mentalnya tuh sudah tidak berani untuk menunjukin, nggak berani percaya diri itu nggak ada. Nunjukin bicara pun nggak ada, menjawab pertanyaan pun nggak bisa. Jadi orang yang pendiam. Kalau ngeliat saya sekarang mungkin nggak percaya ya. Gue jadi takut orang-orang yang suka diem-diem aja. Nah itu perlu diwaspadai. Banyak ini ya bukan? Ada lagi temen Iya kita, itu Bur. perlu diwaspadai. Tahu kan lu? Tahu. Ih, takut banget. Semoga nonton ya. Semoga nonton. Jadi kalau yang diam-diam itu biasanya mereka takut takut untuk mengeluarkan. Iya. Itu jadinya tertekan di dalam. Ya itu tadi mental Mental breakdown block ya. Ya. Ini mental break dance. Baru dapet. Kumaha barudak. Berarti Kak Novi satu bersaudara aja sendiri? Enggak, kita empat bersaudara. Oh, terus kenapa tinggal berdua sama papa aja di rumah? Sebenarnya nggak tinggal secara specifically ya. Jadi mungkin karena saudara saya, jadi kami ini 4 bersaudara. Pertama cowok, yang kedua saya, yang ketiga cowok, yang keempat cewek. Nah karena kita 2 cewek, ini cewek ini kan jauh, jaraknya jauh banget, jadi masih kecil banget, masih baby banget, bukan baby lah, maksudnya masih kecil lah. Nah dia nggak tahu apa-apa. Nah yang cowok ini kalau sudah namanya kalau misalnya keluarga pisah itu apa namanya? Broken home, ya mereka akan mencari jati dirinya mereka di luar, gitu. Jadi yang 2 ini pergi entah nggak tahu kemana, nanti kapan mereka mau pulang mereka datang. Jadi spesifik jadi persisnya itu ya benar-benar sendiri saya berdua sama adik saya yang cewek. Kalau ngebayangin itu ya dulu tuh saya bisa sampai Iya kak, ini aja kita kayak Gue sampai cengok kayak gila cowok ada Tambun. Gak baca Tambun gitu. Gilok Iya. Iya, maksudnya saking Complicated banget gitu loh perjalanan hidupnya. Wow. Sampai bingung mau nanya apa. Karena kak menurut kita yang dulu masalah kita tuh cuman kayak mau UN. Iya, langsung jadi masalah Itu kayak berat mau banget. bunuh diri aja mau minum baygon gitu, padahal cuma mau UN. Ya kan, kita soalnya satu sekolah kan. Iya. Jadi kita kayaknya struggle-nya sama ya. Iya. Mau UN terus ketemu guru yang begitu kan. Males banget. Iya makanya. Loh, gue malu sih. Tapi balik lagi ke ceritanya Kak Novi tadi kan ada sumur tuh ya. Iya, sumur. Tapi di situ kan berarti ada gejolak di dalam hati, Ada, Kak. Bang. Ada suara hati ya, yang bisa kita simpulin lah ya. Kalau gua mau menyimpulkan, bebas dong. Bebas. Dong. Kalau aku mau menyimpulkan tuh kayaknya Tuhan tetap bekerja di situ. Mungkin. Iya kan Kak? Pada waktu itu ya. Karena kakak masih mikir, Kaki lu kayak nggak napak ya? oh iya nih agak ngambang. Agak ngambang dikit. Agak ngambang dikit. Iya. Tapi nggak jadi bunuh diri, tidak jadi. Nggak Kalau jadi saya nggak di sini Pak. Oh, iya. 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 Soalnya kalau saya pernah bunuh diri beneran, berakhir di rumah sakit. Itu Akhirnya saya gagal. itu saya yang nggak mau. Saya nggak mau. Tanggung soalnya. Minum obat atau apa? Enggak, saya minum racun. Aduh. Tikus. Tapi enggak, racun insektisida namanya Matador, itu racun paling mahal. Tapi yang setelah saya ada yang ikutin. Mati. Mati semua, ada 3 orang di kampung saya. Berarti emang umur di tangan Tuhan ya. Berarti Tuhan masih mau. Iya. Makanya kan gue bilang tadi, wakil Tuhan di bumi. Spontan Emang banget, harus- Bur. Jadi racun aja nggak mempan ya. Iya, bukan. Gila. Oke, berarti Kak Novi 4 bersaudara ya. Nah, Kak pada saat Kak Novi ngalamin kejadian itu tuh untuk cerita berarti nggak berani Enggak, ke siapapun itu. Enggak. Terus hubungan sama papa di rumah berdua doang itu gimana komunikasinya? Diam aja. Ya saya cuman jadi anak yang baik,
papa pulang saya masakin sayur. Terus nggak tahu ya kenapa ya kok tiba-tiba masak seperti biasa aja gitu, masak seperti biasa aja, cuman ya memang dalam ngelihat tuh kayak yang ya itu tadi kayak bingung kan ya. Satu sisi dia jadi bapak, satu sisi dia jadi monster gitu. Iya, itu tuh. Yang sampai bisa ngebungkam mulut, sampai bungkam benar-benar tutup ya, nggak bisa teriak. Berarti kejadian itu terjadi sekali atau berkali-kali? Berkali-kali. Oh my god. Dan saya nggak tahu karena saya kan tidak dibesarkan sama ibu ya. Iya. Jadi saya nggak tahu kalau ini tuh ini tuh hubungan antara wanita dan pria atau seksualitas tuh nggak tahu. Makanya buat orang tua saya himbau untuk berani menceritakan atau memperkenalkan tentang seksualitas itu seperti apa, memberikan edukasi tentang seksualitas gitu. Karena dulu memang saya nggak ngedapetin itu sama sekali. Merinding aing teh. Ya, betul. Iya, itu sih. Boleh kita bahas kapan-kapan. Boleh, jadi next episode. Kuliah seks untuk anak. Nah, untuk wakil Tuhan yang ada di bumi, kita jujur kita shock. Iya, shock banget sih. Mau napas dulu. Jadi kalau kita sih pengen minta tanggapan dari Om Roy sama Ko Henry dari kesaksian hidupnya Kak Novi yang sebelumnya menurut dari wakil Tuhan ini dari sudut biru dan sudut merah. Iya. Boleh minta Boleh saya wakilnya tanggapannya. paling terakhir ya urutannya. Sesuai dengan ukuran gitu. Dengan ukuran. Kok main ukuran nih? Wah. Ya, yang pertama saya lihat pelajarannya dari kesaksian Novi tadi. Ketika orang berperilaku seperti apapun, maka untuk menghakimi itu, memberikan komentar itu bukanlah hal yang bijak. Ya kan? Dia misalnya bersikap, misalnya ketika NBA, orang kan gampang menghakimi seperti itu kan, keluarkan dari gereja, bla 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 gitu kan. Tapi tanpa melihat, semua itu kan ada latar belakangnya kan. Benar. Kalau dari skripsi kan dulu ada latar belakang masalah gitu kan. Diingetin lagi. Pasti ada. Berapa Karena- tahun, Pur? 4 tahun plus lah. Tenang, mulai sekarang tahun depan udah gak ada skripsi Iya. lagi. Thank you Nadim. Oh akrab Nadim. Si paling akrab. Jadi ya pasti ada latar belakangnya gitu. Iya. Itu yang membuat kita itu seharusnya menjadi tidak gampang menghakimi orang. Wah, kamu anak Tuhan seharusnya nggak begini. Tapi seharusnya juga sebagai anak Tuhan, dia seharusnya mendapat perlakuan juga. Misalnya ada pembinaan, ada segala macam, tapi kan tidak mendapatkan itu. Nah, dan Tuhan Yesus lakukan itu. Tuhan Yesus itu ketemu pendosa bahkan ketangkap basah katanya ya. Iya. Mungkin lagi mandi kucing kali jadi ketangkap basah kan. Kan katanya ketangkap basah. Mandi basah. Ya kan, nah, Yesus itu bahkan nggak menghakimi, gitu. Ya mungkin Yesus sebagai Tuhan bisa melihat bahwa ini ada sebabnya kenapa dia begini. Bahkan kita sendiri nih, saya sendiri kadang-kadang seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, celakalah aku manusia berdosa karena aku melakukan bahkan yang nggak pengen aku lakukan. Nah, kan jadi terus itu yang pertama, yang kedua ya buat saya sih luar biasa ya bisa menghandle. Novi itu bisa menghandle hatinya sedemikian rupa. Kalau saya pikirkan kalau saya itu mungkin ibaratnya bapak lagi tidur ya mungkin saya gorok gitu atau saya setrika punggungnya. Iya Bapak lagi sih. tidur kan? Benar sih. Panaskan setrika kiri kanan tempel mungkin begitu ya. Tapi ya mungkin ya. Coba dicek wakil Tuhan. Sertifikatnya apa? Tapi itu luar biasa. Menurut saya benar seperti apa yang dialami oleh Daud. Daud itu kan mengalami ya anak yang benar-benar terbuang kan, tidak dianggap, tidak dihitung. Tapi ketika orang lain membuang malah Tuhan yang menerima. Kayak ceritanya Engkong Yusa gitu kan. Dibuang tidak diinginkan oleh manusia manapun, tapi Tuhan yang menginginkan. Tapi ya itu sebenarnya membuktikan bagaimana pemeliharaan Tuhan itu tuh ya benar-benar nyata. Sekalipun kita ada di lembah baka, sekalipun kita seakan-akan
udah nggak ada lagi lah jalan keluar dalam hidup gitu. Iya. Ternyata Tuhan tuh masih jagain, buktinya tidak jadi bunuh diri gitu. Iya. Saya aja dulu ketika konflik dengan bapak saya, terakhir saya bunuh diri. Minum racun itu. Minum racun, cuman saya pingsan, sadar-sadar sudah ada di rumah sakit, 4 hari di rumah sakit. Gitu. Jadi dulu saya terkenal lah di kampung, namanya gara-gara karena itu. Minum racun. Keong racun kayaknya. Dasar kau keong racun. Tuh, itu ya yang kedua. Yang ketiga, kita belajar bagaimana menerima orang gitu kan. Orang se-struggle apapun, seperti apapun kelakuannya. Itu pasti karena satu, dia itu butuh penerimaan. Iya. Ya kan. Jadi ya, kalau kita ketemu orang bagaimanapun modelnya, jangan menghakimi, tapi bagaimana bisa menerima dia sebagai seorang pribadi yang butuh dicintai, butuh disayangi, butuh diperlakukan seperti manusia seperti itu. Itu saja. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. 3 poin. Intinya jangan menghakimi. Jangan menghakimi. Ya kan? Padahal udah 3 poin, intinya jangan menghakimi. Intinya jangan menghakimi. Bantu dong. Aduh, karena tuh banyak anak muda apalagi ya kan, karena kita masih muda ya. Iya. Itu tuh sukanya menghakimi, Senang banget. senang banget menghakimi ini dikit. Dia kan itu nggak usah main sama dia Iya. gitu kan. Padahal dirinya, maksudnya padahal dia yang menghakimi kita juga belum tentu lebih baik gitu kan. Dan kadang kita juga suka yang kayak milih-milih teman gitu nggak sih, War? Ih, karena dia ngerokok, karena dia pakai tato, gue nggak mau temenan sama dia gitu. Padahal kan sebenarnya kata Om Roy, kata wakil Tuhan bilang tuh ya semua tuh ada reasonnya, ada historinya kenapa dia kayak gitu. Dan kita memang harus menerima dia sebagai teman kita yang harus kita sayangi, kita ajak main gitu ya guys ya. Dari sudut merah. Gimana kok? Saya berpikir bahwa Tuhan itu tidak pernah salah dan kebetulan ya. Saya lihat kalau misalnya perjalanan hidup gitu ya, setiap kita mungkin juga sama aja kayak Novi gitu. Mungkin berpikir kenapa sih hidup saya ini sepertinya nih nggak enak gitu loh. Sepertinya aduh, kok gue jadinya mau hidup baik-baik tapi kok jadi berantakan kayak begini gitu kan. Terus sudah gitu sepertinya ya hidup kita nih sia-sia. Dan istilahnya udah gak ada artinya dan benar-benar sepertinya nothing gitu. Tapi Tuhan itu benar-benar mencintai orang-orang yang seperti ini gitu. Saya teringat cerita seorang pengarang lagu yang luar biasa namanya Fanny J. Crosby. Dia ini seorang pengarang begitu banyak lagu himne di zaman-zaman itu gitu. Dia lahir normal, tapi setelah lahir dia kena sakit. Terus dokternya itu salah diagnosa, mau praktek lah dibilang gitu. Dia dikasih obat, akhirnya waktu kecil mata dia buta. Mata dia buta, terus akhirnya ya sampai besar dia buta. Terus dia mengarang begitu banyak lagu, dia pintar sekali piano. Dan akhirnya waktu dia sudah menjadi sangat terkenal, dia diwawancara oleh sebuah surat kabar. Dan itu ditanyain sama dia, surat kabar ini nanya gini sama dia, bagaimana perasaan ibu kalau mengerti bahwa saat ini kondisinya sebagai orang buta dan tahu apa yang telah terjadi itu, ibu menyesal apa tidak? Terus dia bilang begini, saya tidak pernah menyesal apa yang sudah pernah terjadi dalam hidup saya. Meskipun sepertinya akhirnya mata saya buta dan itu mata itu penting. Tapi dia bilang, saya bersyukur karena waktu saya akhirnya buta, saya bisa melihat Tuhan. Dan dia karang lagu-lagunya itu seperti itu. Dia bisa lihat Tuhan dari kebutaan dia. Dan terus dia ceritain bahwa sebetulnya dia nih lahir normal, cuma dia kena sakit. Dokternya itu salah, mau praktek, dia salah dikasih obat, akhirnya dia buta. Terus dia bilang begini, apakah ibu dendam dengan dokter itu? Terus si Bu Fani ini bilang begini, andai saya kalau bisa saya nanti ke surga,
saya pengen ketemu pertama kali, maksudnya saya akan ketemuin orang salah satu yang terpenting dalam hidup saya tuh, saya pengen ketemu sama dokter itu. Dan dia bilang apa? Terima kasih membuat saya buta. Karena waktu saya buta, saya bisa ngelihat Tuhan. Dia bilang begitu. Jadi buat saya, kadang-kadang mungkin di bumi ini atau di waktu kita ngelakuin itu mungkin gak enak. Iya. Sepertinya tuh sesuatu yang apa ya, wah gue udah dirusak sama orang, gue diapain sama orang, gue dirugiin sama orang, gue sampai akhirnya nggak ada artinya segala macam. Tapi saya lihat kayak Novi dan saya lihat kayak ya Fanny J. Crosby ini, saya lihat ada sesuatu hal yang luar biasa gitu. Waktu dia merilis dan dia mengampuni dan dia melihat bahwa Tuhan itu tidak pernah salah, dan Tuhan itu merancangkan sebuah kebaikan dan kemurahan, dan itu menjadi blessing. Lagu-lagunya Fanny itu sampai blessing dunia sampai sekarang. Dan cuma karena dia ngomong, Tuhan saya bersyukur dengan kebutaan saya bisa lihat Tuhan. Ya, saya cuma melihat bahwa kalau ada jemaat-jemaat atau penonton-penonton yang saat ini sedang mengalami, Tuhan itu tidak pernah kalah dan Tuhan itu tidak pernah salah. Amin. Kalau sesuatu hal itu terjadi dalam hidup kita, pasti ada maksud Tuhan yang sangat luar biasa. Kita bisa akan mungkin entah apa yang akan Tuhan akan buat, tapi percaya bahwa waktu kita belajar untuk mengampuni, belajar kita untuk merilis, belajar kita untuk menerima semuanya, pasti akan ada blessing Tuhan dalam hidup kita. Amin. Percaya akan hal ini, jangan takut. Gitu loh. Kalau misalnya ada yang masih ngerasa, aduh saya mesti didoakan atau saya mesti gimana, nggak apa-apa. Ngomong sama misalnya hamba-hamba Tuhan yang di gereja atau gimana, sampai akhirnya kita benar-benar rilis, kita benar-benar merdeka dan kita benar-benar bisa menjadi pemenang dalam segala sesuatunya. Itu sih. Amin. 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 Iya, mungkin mata jasmaninya dia nggak melihat, tapi mata rohaninya. Mata rohani melihat Tuhan. Betul. Kayak lagunya si siapa? Siapa? Yang mohon maaf matanya buta. Oh. Walau ku tak dapat melihat. Keren juga Asik. nyanyinya. Bisa rekaman nih. Lanjut, Sony gas. Music, boleh masuk Sony Music. Oke, kita udah sampai di segmen terakhir di part ini. Mungkin kita kita konklusi aja kali ya, Bur, ya, dari Boleh. segmen ini ya. Iya. Kalau dari segmen ini sih menurut gue perkenalan Kanovi tuh lu kayak wow banget loh. Duar sih, meledak. Luar, meledak. Meledak. Parah banget ya, maksudnya kayak aku salut sih, aku maksudnya kayak bangga banget, salut banget dengan historinya Kanovi, masa lalunya Kanovi, dengan dilecehkan ayahnya dan bisa survive sampai sekarang ini. Itu tuh sesuatu yang memang keren banget, dan kalau bukan Tuhan itu ya siapa lagi gitu kan. Iya. Dan bisa tetap hidup dengan jadi dirinya sendiri, tetap melawan mental-mental dia yang udah keblok di masa lalu, terus tetap melayani Tuhan. Iya, walaupun sampai mungkin sekarang. jalan hidupnya itu berat banget. Itu sesuatu yang amazing banget sih, keren banget. Dan dari Ko Henry tadi juga bilang, untuk orang-orang yang mungkin ngerasa hidup beban hidupnya berat banget, Iya. bermasalah banget, percaya aja kalau memang itu memang udah jalan Tuhan dan ada memang berkat yang Tuhan kasih buat hidup kamu. Jadi buat teman-teman di sana yang mungkin sekarang ini lagi mengalami beban berat, sedang mengalami proses hidup yang memang harus dijalani dan berat banget, boleh share ke kita, komen di kolom komentar kita. Kalau ada yang mau didoain juga boleh. Oke, belum tolong dibantu, Bu. Terakhir. Ya itu sih, nyambungin. Kalau misalnya teman-teman ada yang aku mau didoain sama Om Roy sama Ko Henry, misal terkhusus bagi dua hamba Tuhan gitu kan. Nama aku ini Kak, ini apa dari segala Boleh macam. Kalau banget. misalkan kalian nggak mau Di apa namanya, di blow up juga nggak apa-apa, nanti biar DM, hamba-hamba bisa Tuhan DM, ini yang bisa DM di Instagram kita, ada di Betul. Witness Official. Kalian bisa DM aja, sebutin kalian mau didoain apa aja. Nanti kita bakal bisa by call atau by di DM juga bisa kita hubungin kalian. Kalau mau konseling juga bisa, Betul. Pak Gembala menyediakan waktu yang Iya, emang kita harus memilih apa yang namanya wakil Tuhan yang benar. Iya. Oh, ada yang nggak benar ya? Ada. Ada. Title-nya wakil Tuhan. Oh. Tapi ora dangta kalau Ora saya dangta. tabun.
gitu. Nah, oke, kita harus stop dulu di sini guys, karena kita bakal lanjut lagi di episode 2. Yes. Itu kita akan bahas nih, kenapa sampai bisa MBA, berawal Yes. dari tadi ya yang sudah rusaknya gambar diri. Oke, Yes. sampai ketemu lagi. Bye. God bless you. God bless you. Berkati.